Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala haula wala quwwata illa billah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan umat yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Yang saya hormati Dewan Juri dan para hadirin sekalian. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini, saya, Farhanisa Kansanabila dari Sekolah SD 1 Giri, ingin menyampaikan pidato dengan tema anti-bullying. Bullying atau perundungan adalah tindakan kekerasan fisik, mental, atau emosional yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap orang yang lebih lemah. Bullying bisa terjadi di mana saja, di sekolah, di rumah, atau bahkan di dunia maya. Apa itu bullying? Bullying adalah tindakan yang merendahkan, mengancam, atau menyakiti orang lain dengan sengaja. Tindakan ini bisa berupa penghinaan, pengecekan, perundungan fisik, hingga intimidasi. Bullying sangat berbahaya karena dapat merusak kepercayaan di seseorang, bahkan bisa berujung pada depresi atau kekerasan yang lebih serius. Saudaraku, Islam sangat melarang perbuatan bullying karena dalam ajaran Islam kita diajarkan untuk saling menghormati, menghargai, dan menjaga perasaan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharakum min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Yang artinya, wahai orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Ayat ini mengingatkan kita bahwa menghina, merendahkan, atau mencela orang lain adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk saling menghormati dan tidak menyakiti perasaan orang lain, apalagi dengan cara yang tidak benar. Nabi Muhammad SAW selalu memberikan teladan yang sangat baik dalam hal menghormati dan menghargai orang lain. Beliau selalu bersikap lembut, sabar, dan tidak pernah membiarkan bullying terjadi di sekitarnya. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang mukmin adalah orang-orang mukmin lainnya merasa aman dari perbuatan buruknya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan kita bahwa seorang muslim sejati adalah orang yang tidak pernah menyakiti atau merugikan orang lain, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Perbuatan bully yang menyakiti hati orang lain adalah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Islam mengajarkan kita untuk hidup dalam kasih sayang dan saling tolong-menolong. Perbuatan bullying adalah kebalikan dari sikap saling membantu dan menjaga perasaan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Ayat ini mengingatkan kita untuk saling menolong dalam kebaikan, bukan dalam perbuatan yang merugikan orang lain. Bullying adalah salah satu perbuatan yang merugikan orang lain dan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang penuh kasih sayang. Hadirin yang saya hormati, mari kita sebagai generasi muda Islam untuk bersama-sama menjauhi segala bentuk perbuatan bullying. Kita harus menjadi contoh yang baik dengan menghormati orang lain, berbicara dengan baik, dan selalu berusaha menolong dalam kebaikan. Kita tidak boleh membiarkan bullying terjadi di sekitar kita, karena setiap orang berhak untuk merasa aman dan dihargai. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua untuk menjadi pribadi yang baik,
menghormati orang lain, dan menjauhi segala bentuk kekerasan. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala haula wala quwata illa billah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Yang saya hormati, Dewan Juri, dan para hadirin sekalian. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini, saya, Azkia Sama Saufa, dari Sekolah SDN 1 Giri, ingin menyampaikan pidato dengan tema anti-bullying. Bullying atau perundungan adalah tindakan kekerasan fisik, mental, atau emosional yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap orang lain yang lebih lemah. Bullying bisa terjadi di mana saja, di sekolah, di rumah, atau bahkan di dunia maya. Apa itu bullying? Bullying adalah tindakan yang merendahkan, mengancam, atau mencela orang lain adalah tindakan yang sangat dilarang dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu menghormati dan menghargai perasaan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaumin asa ay yakunu khairan minhum, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Ayat ini mengingatkan kita bahwa menghina, merendahkan, atau mencela orang lain adalah tindakan yang sangat dilarang dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu menghormati dan tidak pernah menyakiti perasaan orang lain, apalagi dengan cara yang tidak benar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan yang sangat baik dalam menghormati orang lain dan menjaga perasaan orang lain. Beliau selalu bersikap sabar, lembut, dan tidak pernah membiarkan perbuatan bullying terjadi di sekitarnya. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim adalah orang yang selamat dari lisan dan tangannya. Hadis ini mengingatkan kita bahwa seorang Muslim sejati adalah orang yang tidak pernah menyakiti atau merugikan orang lain, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Perbuatan bullying yang terjadi yang menyakiti hati orang lain adalah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Islam mengajarkan kita dalam hidup dalam kasih sayang dan saling tolong-menolong. Bullying adalah kebalikan dari sikap saling membantu dan menjaga perasaan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong kamu dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa untuk saling menolong dalam kebaikan, bukan dalam perbuatan yang merugikan orang lain. Bullying adalah sesuatu yang
perbuatan yang merugikan orang lain dan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang penuh kasih sayang. Hadirin yang saya hormati, mari kita sebagai generasi muda Islam untuk selalu menghormati dan menjaga perasaan orang lain. Kita harus menjadi contoh yang lebih baik dalam hal menghormati dan berbicara dengan baik. Selalu berusaha untuk saling menolong dan dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dan kekuatan. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala haula wala quwata illa billah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Yang saya hormati Dewan Juri dan hadirin sekalian. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini, saya, Rifki Wafi, dari Sekolah SDN 1 Giri, ingin menyampaikan pidato dengan tema bahaya miras atau minuman keras. Miras adalah minuman yang mengandung alkohol yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan merusak kesehatan. Banyak orang yang menganggap miras hanya sebagai sesuatu yang biasa, tetapi sesungguhnya miras memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi tubuh dan akal kita. Miras mengandung alkohol yang dapat merusak otak, mengganggu sistem syaraf, dan mengurangi kemampuan berpikir dengan jernih. Jika dikonsumsi secara berlebihan, miras dapat menyebabkan gangguan mental dan fisik yang parah, bahkan bisa menyebabkan kematian. Selain itu, miras juga dapat menyebabkan perilaku buruk seperti agresivitas, kecelakaan, dan kerusakan hubungan sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berfirman, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsu min amalis syaiton. Fajtanibu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sungguhnya khamr, minuman keras, judi, berhala, dan aslam, panah untuk undian adalah kotor keji dari pekerjaan syaitan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Ayat ini jelas mengharamkan miras dan segala jenis minuman yang memabukkan. Allah memerintahkan umatnya untuk menjauhi hal-hal yang merusak tubuh, akal, dan moral kita. Miras bukan hanya berbahaya bagi kesehatan, tetapi juga dapat merusak keharmonisan hidup baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun masyarakat. Miras tidak hanya merusak diri seseorang, tetapi juga dapat merusak kehidupan sosial dan keluarga. Banyak masalah sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga, perkelahian, dan kecelakaan lalu lintas. Segala bentuk perilaku yang dapat merusak diri kita dan orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu muskirin umrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang dapat merusak kesadaran kita, seperti minuman keras, hukumnya haram dalam Islam. Hadirin yang saya hormati, mari kita bersama-sama menjaga diri dari bahaya miras. Jangan
Jangan biarkan perbuatan yang merusak tubuh dan akal. Kita menghancurkan masa depan kita. Jagalah iman dan akhlak kita, serta berusahalah untuk selalu melakukan perbuatan yang baik dan membawa manfaat bagi diri kita dan keluarga dan masyarakat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wala hawla wala quwata illa billah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Yang saya hormati Dewan Juri dan hadirin sekalian. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini, saya Ahmad Galibi dari SDN Negeri 1 Giri ingin menyampaikan pidato dengan tema bahaya miras atau minuman keras. Miras adalah minuman yang mengandung alkohol yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan merusak kesehatan. Banyak orang yang menganggap miras hanya sebagian sesuatu yang biasa, tetapi sesungguhnya miras memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi tubuh dan akal kita. Miras mengandung alkohol yang dapat merusak otak, mengganggu sistem syaraf, dan mengurangi kemampuan berpikir dengan jernih. Jika dikonsumsi secara berlebihan, miras dapat menyebabkan gangguan mental, fisik yang parah, bahkan bisa menyebabkan kematian. Selain itu, miras juga dapat menyebabkan perilaku buruk seperti agresivitas, kecelakaan, dan kerusakan hubungan sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina innamal khamru wal maisiru wal angsabu wal aslamu lijzum amalis syaiton fajtanibu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar minuman keras, judi, berhala, dan aslam. Panah untuk undian adalah kotor, keji dari pekerjaan syaitan, maka jauhilah itu agar kamu beruntung. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Ayat ini jelas mengharamkan miras dan segala jenis minuman yang memabukkan. Allah memerintah umatnya untuk menjauhi hal-hal yang dapat merusak tubuh, akal, dan moral kita. Miras bukan hanya berbahaya bagi kesehatan, tetapi juga dapat merusak keharmonisan hidup, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun masyarakat. Miras tidak hanya merusak diri seseorang, tetapi juga dapat merusak kehidupan sosial dan keluarga. Banyak masalah sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga, perkelahian, dan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh konsumsi miras. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dan menghindari segala bentuk perilaku yang dapat merusak diri kita dan orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu muskirin wal kullu muskirin haram." Yang artinya, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram.
Hadis ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang dapat merusak kesadaran kita seperti minuman keras, hukumnya haram dalam Islam. Hadirin yang saya hormati, mari kita bersama-sama menjaga diri dari bahaya miras. Jangan biarkan perbuatan yang merusak tubuh dan akal ini menghancurkan masa depan kita. Jagalah iman dan akhlak kita, serta berusahalah untuk selalu melakukan perbuatan yang baik dan membawa manfaat bagi diri kita, keluarga, dan masyarakat. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.